Shalom teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati, pikiran kami mau memuji dan menyembah. Tuhan, berhadiratlah di tempat kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita pujikan lagi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, hanya Tuhan saja yang membuat sukacita penuh. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau cari hadirat Tuhan.
rencana-Mu Tuhan, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku pejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku pejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku pejana-Mu untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Ini harapan kami, hanya di dalam-Mu,
kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejadamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejadamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, kami muliakan Kau Tuhan. Puji nama-Mu, mari kita semua menyembah. Puji nama-Mu, sembah Dia Raja. Puji nama-Mu, sebab Kau agung mulia, Kau layak disembah. Yesus Kristus, Yesus Raja, Kau yang termulia. Hosana bagi-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Hanya Kau Tuhanku, hanya Kau Tuhanku, satu-satunya penolongku, Engkau Rajaku, Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik. Hanya Kau Tuhan hanya Kau Tuhan yang kasih, hanya Kau Tuhan yang kasih. Puji nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap, kami selalu merindukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat Youth Transformer yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah. Izinkan saya memulai ibadah hari ini dengan doa Bapa kami, karena doa ini begitu memberkati hidup saya. Saya merindukan bahwa teman-teman Youth Transformer boleh sama-sama dengan saya mengikuti doa Bapa kami. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Youth Transformer, kita buka ayat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, saya bacakan firman-Nya. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu dimulai dari Allah. Saya sepanjang melayani Tuhan, titik balik di dalam saya mengerti bahwa kasih itu sempurna adalah saya mulai menyadari bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya, dia mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa saya. Saya menyadari di mana kasih itu begitu luar biasa, begitu mengubah hidup saya, dan begitu membuat hidup saya penuh dengan harapan. Hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, ayat 9-nya, Bapa bukan cuma sekedar membuat pernyataan, tapi dia menyatakan, dia mewujudkan. Pada waktu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu lahir ke dalam dunia. Di sanalah pernyataan kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Hari ini kita nggak akan pernah bisa lepas dari kasih itu. Pada waktu kita mulai mengerti, pada waktu kita mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di sanalah titik di mana saudara bisa berjumpa secara pribadi dengan Allah. Di mana saudara boleh mengerti kasih yang begitu luar biasa yang tidak bisa diukur dengan batasan pemikiran manusia, dengan batasan perkataan manusia, bahkan dengan pemikiran orang-orang hebat, dengan bergelar apapun tidak akan pernah bisa mengukur kasih Allah itu. Makanya Bapa menyatakan inilah kasih itu. Menyatakan bahwa kehendak anaknya yang tunggal, kehendak Allah bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, sepanjang saya mengikuti Kristus, saya mengingat sekali bahwa kasih ini yang membuat saya berubah 180 derajat. Saya mengingat sekali pada waktu tahun 1998 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya benar-benar menyadari hidup saya yang pada waktu itu saya bukan siapa-siapa, saudaraku. Saya cuma sekedar orang biasa lulusan SMA yang sekolahnya pun susah payah dan dari keluarga yang sangat sederhana. Saya pindah dan saya melewati rencana Tuhan yang luar biasa. Saya boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Di sanalah saya mulai mengerti ada harapan yang luar biasa, saudaraku. Ada harapan yang begitu saya pegang, saya mulai menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, saya ingin menyerahkan masa depan saya sama Tuhan. Karena saya tahu di dalam tangannya ada sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah hidup saya. Dan ayat 9 benar-benar terjadi dalam hidup saya, saudaraku. Ayat 9 ini yang saya mengerti sekali bahwa Allah Bapa yang begitu mengasihi hidup saya. Dan Allah Bapa yang juga mengasihi hidup teman-teman Youth Transformer. Bahwa dimana kalau teman-teman percaya bahwa Allah mengasihi saudaraku. Bahwa Allah benar-benar mengasihi melewati Yesus Kristus. Waktu dia menyatakan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia mengasihi secara total kepada saudara. Bahwa anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Untuk kita boleh bisa datang kepada Bapa. Saudara, seberapapun masalah dalam hidupmu, seberapapun kekhawatiran dalam hidupmu, seberapapun hari ini engkau hancur, mungkin hari ini engkau tanpa harapan, mungkin hari ini engkau tanpa masa depan, bahkan mungkin doa-doamu belum terkabul, dan hari ini mungkin engkau melihat yang kamu doakan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dengar baik-baik,
1 Yohanes 4 ayat 9 ini berkata bahwa kasih Allah, kasih itu dimulai dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah berhenti berharap. Bahwa Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengejar saudara. Allah tidak akan pernah berhenti untuk mencari saudara. Bahwa Allah tidak akan pernah lelah untuk dia mengasihi saudara. Sampai saudara menyadari bahwa Bapa benar-benar mengasihi saudara. Di ayat 10-nya ditekankan bahwa Yesuslah penjamin untuk dosa-dosa kita. Saudara, selama saya mengikuti Tuhan, saya bukan orang yang sangat sempurna. Saya bolak-balik jatuh dalam dosa. Hidup saya pernah depresi, saya pernah pacaran dan patah hati mau sempat ninggalin Tuhan. Saya ngerasa bahwa Tuhan gak ada. Saya pernah hampir tidak percaya sama Tuhan. Tapi saat itu saya menyadari bahwa Yesus yang menjadi pendamai buat dosa saya, saudara. Dan Yesus yang juga menjadi pendamai buat dosa saudara Youth Transformer. Dengar baik-baik hari ini. Saya cuma mau katakan bahwa Allah tidak akan pernah berhenti mengasihi hidupmu. Bahwa Allah tidak akan pernah berhenti menceritakan hal-hal yang indah kelak buat saudara dan saya. Merancangkan hal yang indah yang kelak yang akan kita nikmati saya dan saudara. Harapanmu, walaupun hari ini harapanmu mungkin pudar, harapanmu mungkin sudah mulai berkurang, tapi ingat baik-baik. Kasih selalu dimulai dari Allah. Dan ayat 10 berkata bahwa selalu Yesus, selalu Allah yang mencari. Selalu Dia yang akan menemukan kita seberapa buruk keberadaan kita. Karena salib adalah menceritakan bahwa penerimaan tanpa batas kepada kita. Penerimaan tanpa batas kepada orang-orang berdosa seperti kita. Walaupun mungkin hari ini engkau berkata bahwa oh aku sudah orang Kristen, tapi engkau seringkali masih berbuat dosa. Oh aku udah orang Kristen tapi engkau mulai meninggalkan Tuhan. Oh aku sudah bertobat, sudah pernah terima Tuhan Yesus, tapi mungkin hari ini engkau sudah tidak pernah ke gereja lagi. Bahkan mungkin engkau sudah tidak pernah berdoa lagi. Bahkan mungkin engkau sudah tidak pernah lagi beribadah ataupun membaca Alkitab. Seberapa buruknya dirimu, diri saya saudara. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mencari kita sampai menemukan kita. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa tidak akan pernah engkau dibiarkan tergeletak, saudaraku. Percayalah hari ini bahwa Tuhanmu, Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus hari ini mengerti kehidupanmu. Bahkan mengerti seberapa butuhnya engkau sama Tuhan. Bahkan walaupun tidak ada orang pun yang mengerti dirimu, orang tuamu, mungkin saudara-saudara terdekatmu, bahkan mungkin engkau sudah punya pacar atau pasangan yang sedang hari ini dekat dan tidak mengerti engkau, dengar baik-baik. Bahwa cuma Allah dan Yesus yang mengerti hidupmu. Singkat kata saudara, seberapa buruk pun yang kamu alami hari ini, Yesus tetap mengasihi hidupmu. Hari-hari ini saya diberkati sama Pendeta Raditya Olohan yang begitu luar biasa, yang beberapa hari beliau sudah dipanggil oleh Bapa yang di sorga. Bagaimana hidupnya menjadi berkat buat banyak orang dan mempengaruhi banyak orang. Kita lihat bahwa bagaimana dia masih muda, hidupnya porak-poranda. Menjadi pengedar, menjadi pemakai, risek dan lain-lain. Tapi hidupnya benar-benar berubah pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Pada waktu dia bertemu dengan kasih yang sempurna itu. Bapa di sorga. Bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Pada waktu dia mengetahui, saya sangat yakin karena dia mengalami perjumpaan dengan kasih. Saya sangat yakin karena Yesus yang tidak pernah berhenti mencintai hidupnya. Sampai akhirnya dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan banyak orang yang dipengaruhi oleh hidupnya. Saya juga mau berkata kepada saudaraku, saya juga pernah mengalami bagaimana saya hidup tanpa arah dan tujuan. Jatuh bangun dalam dosa, tidak berarti, merasa sendiri, dikucilkan, patah hati yang begitu mendalam. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kalau sampai hari ini saya boleh saudara lihat di ibadah hari ini. Semuanya karena kasih Allah.
semuanya ayat 1 Yohanes 4, 9 dan 10 itu boleh terjadi dalam hidup saya. Dan itu mengubah hidup saya. Dan hari ini membuat saya bermimpi yang lebih besar dan lebih besar lagi. Untuk saya bisa jadi berkat buat orang lain. Hari ini saya mengakhirinya, saya mau berdoa buat kepada saudara yang membutuhkan Tuhan. Seberapapun kondisimu, seberapapun masalahmu, seberapapun yang kau merasa paling buruk hari ini. Saya cuma mau pastikan bahwa kasih Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan mencari dirimu. Saya berdoa terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat orang-orang yang hari ini boleh melihat ibadah hari ini. Biarkan mereka boleh disentuh dengan kasih Allah yang luar biasa. Sehingga boleh mereka merasakan perjumpaan ilahi. Seberapa buruk pun, seberapa parah pun hari ini yang mereka alami. Mereka boleh mengerti kasih Allah itu luar biasa dalam hidupnya. Dan mereka boleh disentuh hatinya. Dan hari ini saya berdoa, biarkan kasih Allah menjamah hatinya. Dan membuat dia pulih dan mengalami hal yang baru hari ini. Mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha penguasa jagat raya ini. Untuk menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Melindungi hidup kita, menyertai hidup kita, memberkati studi kita, memberkati orang tua kita, memberkati setiap apa yang kita rencanakan. Biar segala sesuatunya boleh menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.